Muhammad dapat dari mana ya wahyu tersebut? Dari Roh Kudus. Kan tadi dalilnya ada. Qul nazzalahu ruhul kudus mir rabbika bil haqq. Sesungguhnya Al-Quran yang kau terima itu didatangkan oleh Allah melalui Roh Kudus. Dalam kepercayaan kalian itu sempurna ya Bang ya? Al-Quran pasti sempurna karena Al-Quran mencakup semua kemaslahatan kehidupan umat manusia. Dan itu juga dipesankan oleh Yesus. Apabila ia datang, ia akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, keadilan, kebenaran, dan penginsapan dunia akan dosa. Tuh cakupannya tuh jelas. Ya, oke. Jika Al-Quran sempurna, kenapa masih mengucapkan tafsiran dan hadis? Bagus. Tolong jangan nelpon dulu Bang ya. Tolong mengerti Enggak, dulu saya, ya Bang. saya. Iya, ada yang nelpon. Bukan saya. Ya, oke, sip. Justru karena lengkapnya Al-Quran, maka harus diuraikan. Kalau tidak lengkap, apa yang mau diurai? Contoh, sehelai rambut. Bisa diurai? Tidak. Kenapa? Ya kan cuma sehelai. Al-Quran butuh diuraikan. Kenapa? Karena Al-Quran itu lengkap, sempurna. Maka harus diurai isinya. Siapa yang punya kewajiban kemudian untuk mengurai? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uraiannya itulah yang disebut hadits. Mana hukumnya? Mana legalitasnya? Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Oke. Kalau memang Al-Quran lengkap, di Al-Quran dikatakan di mana dikuburkan Musa, Nabi Musa. Tunggu sabar dulu. Dimakamkan. Kenapa? Di Al-Quran, apakah bisa dijelaskan Nabi Musa itu dimakamkan di mana dan perjalanan hidupnya bagaimana gitu? Oh enggak. Al-Quran itu bukan buku penyelidikan lalu ditulis biografi orang per orang. Enggak. Al-Quran itu hanya pokok hukum saja. Makanya di Al-Quran dikatakan bahwasanya sebagian diceritakan, sebagian tidak diceritakan. Karena Al-Quran itu hanya hukum. Al-Quran itu hanya hukum. Ya. Ada yang nggak diceritakan, ada yang ceritakan. Berarti nggak lengkap dong Bang, nggak sempurna dong. Sempurna. Yang dibutuhkan manusia itu sempurna. Apakah manusia butuh kemudian siapa nama mamanya Nabi Musa, di mana dia dilahirkan, di mana kuburannya, untuk apa? Yang dibutuhkan tokoh pentingnya sih ini kan Nabi Musa. Berarti perjalanan dalam mengejarkan gitulah ya ajarannya gitu. Kami bukan umatnya Nabi Musa. Kami umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa itu umatnya Bani Israel. Isa itu umatnya Bani Israel, bukan Kristen. Entah siapa, Paulus umatnya Kristen. Kami umatnya Nabi Muhammad. Makanya Al-Quran mengatakan walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Sebagian kami ceritakan, sebagian kami tidak ceritakan. Yang kami ceritakan hanyalah yang bermanfaat untuk manusia sampai akhir zaman. Itu. Berarti umatnya Muhammad Bang ya? Ya, saya umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Anda juga. Oke, gak apa-apa. Itu perspektif Anda. Oh enggak, memang gini. harus. Anda mau kemana? Yesus bukan Nabi Anda. Yesus bukan untuk Anda. Yesus mengatakan Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ente bukan umat Israel, ente mau kemana? Sedangkan Romawi tidak punya nabi, Yunani nggak punya nabi, Belanda nggak punya nabi, Portugis nggak punya nabi, Inggris nggak punya nabi. Yang ada nabinya hanya dari keturunan Abraham alaihissalam, Arab, Yahudi. Anda siapa? Yesus. Yesus hanya untuk Bani Israel. Jadi Anda itu umatnya Nabi Muhammad, tapi Anda tolak, maka Anda disebut kaum kufur. Coba Anda cari di mana Yesus mengaku. Di mana Yesus mengaku aku diutus kepada seluruh umat manusia? Tak ada. Kalau Rasulullah litubayyina linnas, diutus untuk seluruh umat manusia.
Nabi Musa diutus hanya untuk kaumnya Bani Israel. Yesus mengaku Matius 19:24 diutus hanya untuk Bani Israel. Ente bukan Bani Israel. Lalu siapa juru selamat ente? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Anda tolak. Makanya disebut kafir. Ya sebenarnya ini ngejawabnya gampang sih, cuma gue Coba gak ada Anda data aja, saya nggak ada tunjukkan data. kepada Nggak ada saya data di aja, mana malas Yesus aja. diutus untuk orang Indonesia. Ada dalil? Nah itu kurangnya saya memang dalil, saya kan untuk bertanya di sini. Ah, Soalnya itu dia. mungkin- Berarti Anda hanya mengikuti Iya. ajaran nenek moyang. Harusnya beragama itu, jangankan beragama, makanan aja, Bung. Sebelum kita masukkan ke dalam perut, kita harus tahu ini apa. Ini racun atau apa? Ini manis atau kecut? Kita harus tahu. Apalagi agama. Mati dalam keadaan agama yang tidak jelas, ya neraka dong. Beragama tapi tidak tahu agama apa ini, dari mana asalnya. Cuman ikut-ikutan orang tua. Makanya saya katakan Anda pengikut nenek moyang. Beragama itu simbol orang itu berpikir atau tidak. Kalau hanya ikut-ikutan, ya apa bedanya seperti kambing yang diikat hidungnya, ditarik kemana-mana. Orang beragama itu harus berakal. Apa yang kita pilih harus dengan akal. Kita ke pasar milih ikan, pakai akal. Ke toko beli pakaian, pakai akal. Cari istri, pakai akal. Giliran Tuhan, Anda tidak pakai akal. Rusak berarti. Karena sembahan-sembahan di atas muka bumi ini banyak. Ada namanya Yesus, ada namanya Zeus, ada namanya banyak, pokoknya banyak. Nah, cari, gunakan akal. Ada celana puntung, ada celana pendek, ada celana pramuka, ada celana SD. Kalau Anda dikasih celana SD, Anda pakai asal imani saja, Anda ditertawakan orang. Harus pakai akal. Kenapa giliran pilih celana pakai akal, giliran pilih Tuhan Anda nggak pakai akal? Nah, itu bahaya tuh. Jika memang akal digunakan sebagai untuk memilih agama, kenapa justru negara-negara Islam pada umumnya memiliki SDM yang paling rendah atau IQ yang paling rendah daripada negara-negara yang lainnya yang produktif lah gitulah ya. Oke, baik. Kenapa Bang? Tolong, oke. Bisa. Bagus, pertanyaan luar biasa. Tolong tunjukkan data-data Bible yang digunakan untuk menemukan kedikdayaan di atas muka bumi ini. Apa kira-kira? Enggak, jawab dulu. Enggak, maksudnya Enggak. itu Ini kan Anda melihat dari segi aspek agama kan? betul. Coba Anda tunjukkan kepada saya temuan-temuan yang ada yang kita rasakan hari ini itu diasaskan dari Bible. Ada enggak? Enggak ada. Orang kafir maju karena dia jauh dari Bible. Itu jawabannya. Coba mereka menggunakan Bible, mereka tak ubahnya manusia primitif yang hidup zaman batu. Coba Anda perhatikan agama Bible. Kalau Anda tidak menjadi orang primitif. Apakah kemudian dengan menggunakan Al-Quran jadi ini maju? Tak ada ilmu di atas muka bumi ini yang tidak diasaskan Al-Quran. Catat itu dulu. Berarti ini Bang ya, menurut Coba. menurut Al-Quran. Ya, Coba tunggu dulu. Strata pendidikan tertinggi di atas muka bumi ini yang diraih oleh orang itu setahu saya adalah profesor. Profesor itu mendapatkan gelar karena ikra, karena membaca. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang mencanangkan ikra hanya Al-Quran. Ikra. Apa itu? Coba jelaskan secara detail. Ikra. Bismi rabbikal ladzi khalaqa. Wahyu pertama yang muncul di Al-Quran yang diterima oleh Rasulullah adalah perintah membaca. Untuk apa? Untuk kemajuan. Maka semua kemajuan yang ada di atas muka bumi ini karena ikra. Al-Jabar. Tak ada ilmu Al-Jabar di atas muka bumi ini melainkan bersumber dari Al-Quran. Apa kira-kira ilmuwan yang bisa kita dapatkan kemudian tanpa Al-Jabar? Semuanya pasti karena matematika. Dan itu hanya bersumber dari Al-Quran. Coba. Matematikanya di dalam Bible ancur. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1 ancur. Tidak bisa. Hanya Al-Quran yang menjadikan kemudian pemetik daripada ilmu pengetahuan di atas muka bumi. Hanya Al-Quran. Oke. Saya bertanya aja ya biar teman-teman yang mungkin punya pengalaman inilah menilai gitu. Gini deh Bang. Di Al-Quran sains lah ya, sains berhubungan sains itu disebutnya dengan bumi itu datar ya, flat earth. Betul gak Bang? Enggak, Al-Quran justru mengatakan bumi itu bulat. Cuma Bible yang mengatakan bumi itu datar. Tapi ada beberapa yang saya tonton di TikTok, di ini ulama-ulama besar yang mengatakan menurut Al-Quran bumi itu flat earth.
bulat gitu. Nggak Coba. bisa. Gimana? Berarti salah ya mereka ya. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 27, Az-Zumar ayat 5, bumi ini bulat. Dalilnya jelas. Apa Sedangkan dalilnya bang? Sorry, apa dalilnya? Az-Zumar Al-Hajj ayat 27 misalnya. Coba Anda buka Al-Hajj ayat 27. Coba. Ini haji musim bulan. Berbicara mengenai bulan, berarti berbicara mengenai perputaran bumi terhadap matahari. Ini matahari kabur. Malu dia, malu. Oke ya. Nah, sedangkan kalau kita berbicara mengenai mengenai Bible, jelas bertaburan Bible ayatnya mengatakan bumi itu datar. Betul ya, Kepental teman-teman? dia naik lagi sorry, dai. kemental. Pas mau search Google barusan. Iya. Kalau menurut Bible, bumi kayak piring terbang Ya, itu dia dan makanya. bertahta di atas lingkaran bumi, bukan bulatan bumi. Bertiang lagi. Bumi datar. Oke. Mungkin pengetahuan saya kurang ini ya. Nanti saya cari dulu gitu. Saya cari apa maksud di yang kalian bilang itu tadi ya. Terus yang ini yang dikatakan tidak ada yang bisa menembus lapisan ozon. Itu gimana bang? Sedangkan kita bisa lihat sendiri apa itu ya, satelit ISS mengorbit bumi gitu. Gimana ya? Di mana dalilnya itu? Saya nggak tahu ya, cuma ada yang ngomong gitu. Aduh, Orang Islam. Makanya saya mau mengkonfirmasi di sini betul apa enggak. Kalau misalkan enggak, biar jelas gitu loh. Iya, Kan ini gunanya ini kan. saudara Betul bawa dalil ke kita. Iya, biar kita berarti keliru uraikan. kan. Nah, kalian bisa jawab itu nggak benar, itu keliru, kan bisa dong. Apa salahnya? nggak bisa bang, karena Anda Nggak nggak bisa. bawa dalil. Al-Quran enggak gitu. Dalil dulu Anda tunjukkan, baru kita uraikan, gitu loh. Iya, Bukan paham. langsung kita jawab ini salah, ini benar, nggak bisa seperti itu. Dalil ya. Iyalah. Oke deh. Oke. Oke deh. Boleh Saya ditanya nggak balik. nilai. Al-Quran Boleh mengatakan ditanya balik, begini, Bang. Bung. Al-Quran mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal ins. Wahai golongan jin dan golongan manusia. Inistata'atum an tanfuzu min aqtaris samawati wal arfan fuzu. La tanfuzuna illa bisultan. Wahai golongan jin dan golongan manusia, jika kamu sanggup menembus, melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya. Illa bisultan, dengan kekuatan. Tuh. Berarti ada pengecualian. Bisa manusia melintasi itu. Al-Quran mengatakan dengan kekuatan. Kecuali dengan kekuatan ya. Ya. Nah, Contohnya, kekuatan ini apa? Kekuatan berpikir. Kekuatan akal. Kenapa kemudian Allah mengatakan yang dimaksud di situ adalah kekuatan akal? Karena rasio akal budi itu terbentuk dan dikuatkan oleh budi pekerti jiwa manusia. Sehingga rasionalitas kita dikuatkan oleh estetika yang muncul kemudian yang membuat dunia menjadi berwarna. Apa yang terjadi dengan akal manusia, kita mampu kemudian menumbuh kembangkan ilmu pengetahuan. Sehingga yang dikatakan kekuatan di sini adalah ilmu pengetahuan. Semakin akal kita berfungsi dengan baik, dengan berjalannya waktu,
Oke oke. Ci, Halo. Eh, suara. hilang suara habis. Terpotong. Hilang suara. Terpotong tadi. Hilang suara, hilang suara. Nggak ada suara, Daeng. Nggak ada suara. Jaringan. Jaringannya, sabar Bang. Udah ada yang mulai lapor. Iya, ya, udah. Makasih ya semua Tunggu aja dulu, Bang. ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini ya. Makasih ya. Nggak bisa tanya ganti bang. Kita kan membahas sains nih tadi nih. Kalau menurut anda apakah Bible itu sesuai sains enggak bang? Saya belum mempelajari Al-Quran maupun Bible. Saya masih sangat Oke, minim untuk teringat agama lah ya. Sambil nunggu Bang Juma. Di dalam kitab Anda, dalam kitab Kejadian, di ayat 3 sampai ayat 5 jelas di situ dikatakan, berfirmanlah Allah jadilah terang, maka terang itu jadi. Allah melihat terang itu baik, maka dipisahkan dari gelap. Yang terang dinamakan siang, yang gelap dinamakan malam. Allah melihat semuanya itu baik, jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari pertama. Jadi di dalam kitab Anda di hari pertama sudah ada terang. Nah, mataharinya diciptakan hari keempat. Kira-kira mungkinkah ada terang tanpa adanya matahari, Bang? Kejadian 1 ayat 14 sampai 19. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang untuk memisahkan gelap dari terang sebagai tanda waktu, masa-masa dan tahun. Allah menciptakan dua benda yang sangat besar di cakrawala untuk menerangi bumi. Saya takut menjawab ini, takut salah. Cuma ya itulah saya. Kenapa takut Bang? Dulu, Anda kan diberi akal oleh Tuhan Bang. Untuk itu oke. Saya kasih saya waktu 1 bulan untuk mempelajari Alkitab sama Al-Quran. Saya datang lagi ke sini. Oke. Ada pertanyaan lagi? Bang Juma sudah hadir? Belajar dulu Iya, lah, makasih lah baru naik atas malu-maluin penjelasannya ya. kau. Malu-maluin saya. Aduh, tanya bagus dijawab. Bukan kayak gitu ini yang bagus. Iya, nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Ya iyalah, emang Anda saya jujur Bang. Saya ada cakap kotor apa gimana dari tadi kan enggak? Enggak, bagus. Nggak ada masalah Iya. Bang. Makasih ya semua ya, makasih ya. Tetap belajar Bang ya. Anda gunakan akal Iya, sehat iya, Anda bandingkan. Coba Anda baca Quran, Anda baca Bible gitu Bang. Gunakan akal Anda ya Bang ya. Oke. Ya. Maksud saya kau kritis terhadap isi Al-Quran. Bibelmu kok nggak tahu apa-apa. Kan lucu. Ya, itu Nggak apa-apa, proses nggak apa-apa. belajar. Pertanyaan dasar, Artinya dia pertanyaan belajar. Itu namanya belajar. Itu pertanyaan Bukan dasar. menghujat. Itu belajar. Nggak apa-apa Bun. Oke, Nah, teman-teman. ini justru kita senang Masih ya ada akhi beliau. dengan orang-orang yang seperti ini kan. Oh iya pasti. Kapan lagi? kita senang. Kapan lagi saya menguraikan Al-Quran? Masa Iya, Bible mantap. terus? Ya. Oke, makasih. Izin Ya, saya sapa dulu guru saya. Assalamualaikum Guru Ndesuma. Assalamualaikum Ustaz Sugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Waalaikumsalam warahmatullahi mengganggu wabarakatuh. waktunya. Kalau nanti butuh slot untuk teman-teman Kristen, saya bisa diturunkan gitu ya. Di sini lanjut, aja. Guru Nda. Sini aja. Siap. Nah, afwan. Ya, sedikit teman-teman untuk pembekalan kita semuanya ya. Tadi sempat saya dengarkan siapa tuh namanya? Raja Debat Halilintar ya, membahas tentang Al-Quran surah Al-Qalam ayat 42. Nah ini harus kita ulang-ulang terus, diulang-ulang terus, supaya kemudian umat Islam yang awam yang mendengarkan materi-materi seperti itu tidak mudah kemudian terpengaruh oleh bisikan iblis dalam bentuk manusia. Jadi iblis itu dua golongan, ada dari golongan manusia juga. Di antara dari golongan manusia itu ya seperti si Halilintar ini, si CP, kemudian si Kiamat, itu adalah iblis dalam wujud manusia. Maka kita mengulang lagi materinya tentang betis, Allah punya betis gitu ya. Gak apa-apa kan ya, sambil menunggu Oten ya teman-teman. Lanjut guruku. Ya. Enggak apa-apa Guru Nda. Baik. Aduh. Jadi mati Al-Quranul Karim menyatakan kemudian di dalam surah Al-Qalam ayat 42, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yukshafu ansaqa
wa yud'auna ila sujud fala yastati'un. Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka diseru untuk bersujud, maka mereka tidak mampu. Dan kemudian yang dibawa oleh Halilintar itu terkait dengan hadits. Di dalam hadits diterangkan kemudian Allah menyingkap betisnya. Lalu apakah kemudian Allah ini memiliki betis? Ini pertanyaannya. Sehingga teman-teman Kristen seperti si penghujat Halilintar itu menganggap menang dengan membahas materi itu. Al-Quran mengatakan di dalam surah Asy-Syura ayat 11, Laisa kamislihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Ini diterangkan dalam Asy-Syura ayat 11. Jadi betis yang dimaksud itu bukan berarti mensifati bahwa Allah itu seperti manusia. Sama seperti monyet punya wajah, Halilintar juga punya wajah. Apakah kemudian sama-sama wajah berarti Halilintar ini seperti monyet? Tidak. Laisa kamislihi syai'. Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Nah, kita melihat kemudian kata yang muncul di dalam Al-Quran, yukshafu'an saqin, itu disingkapkan betis adalah istilah bahasa Arab untuk menggambarkan kesulitan luar biasa. Jadi orang-orang Arab itu memiliki istilah disingkapkan betis, artinya berbicara mengenai tersingkapnya betis itu berbicara mengenai kesulitan yang luar biasa. Jadi ketika kemudian diterangkan dalam hadits, kelak di hari kiamat Tuhan menyingkapkan betis, artinya itu Tuhan sedang akan mempertontonkan sebagian dari kekuasaannya yang luar biasa. Bukan berarti Tuhan memperlihatkan betisnya seperti dalam kitab mereka, Tuhan meminjam pisau cukur untuk menggunting, menyukur bulu paha, bulu betis. Bukan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah kekuasaan, di mana itu adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, ini yang diterangkan kemudian di dalam Al-Quranul Karim. Jadi bukan berarti betis di sini berarti Allah itu memiliki betis selayaknya makhluk, tidak. Seperti Allah melihat, Allah mendengar. Berarti narasi yang kita pahami, Tuhan punya kuping, Tuhan punya mata, Tuhan berkata, berarti Tuhan punya mulut. Tetapi bukan berarti dia sama seperti makhluk. Allah hanya memberikan intisari dari ilmu pengetahuannya kepada kita manusia, bahwa yang disebut mendengar itu kuping, alat yang digunakan melihat itu mata, alat yang dipakai untuk berbicara itu mulut. Allah yang memberikan ilmu itu. Bukan berarti bahwasanya sama seperti Allah maha melihat berarti dia punya mata kayak manusia, Allah maha mendengar berarti dia punya kuping. Tidak, laisa kamislihi syai'. Allah tidak serupa dengan makhluk. Begitu juga dengan betis. Sama seperti mata, sama seperti mulut, sama seperti kuping, tidak serupa dengan makhluknya. Seperti itu teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bisa sedikit membantu. Yang pada intinya, kalau kita berbicara mengenai Al-Quran surah Al-Kalam ayat 42, kalau di ini yang dia bawa si Halilintar, noise, bisa ndak ini hostnya noise-nya kencang kali. Yukshafu an saqin, disingkapkan betis itu adalah bagaimana Allah menggambarkan kepada orang Arab tentang kesulitan yang luar biasa yang akan terjadi nanti. Seperti itu teman-teman. Oke? Mungkin ada tambahan dari teman yang lain.
Berarti hanya ini ya, Gurunda, perumpamaan ya kekuasaan Allah. Iya, sama seperti gini, Bun. Seorang penyair, kemudian penyair Arab yang mengatakan begini tentang betis disingkapkan. Perang itu kian memuncak hingga menyingkapkan betis orang-orang yang terlibat di dalamnya. Maksudnya apa? Coba Anda kalau mau ada perkelahian atau ada yang mau bertengkar, bapak-bapak yang mau adu jotos, apanya yang digulung? Celana. Celana. Untuk apa? Memperlihatkan betis. Apa yang terjadi? Terjadi kegentingan yang luar biasa. Terjadi kesulitan yang akan terjadi. Pergumulan yang akan terjadi. Itu yang dimaksud. Itu peribahasa. Al-Quran itu datang kepada pengguna bahasa Arab. Maka Allah mencakupkan itu kepada rasa bahasa Arab itu sendiri kepada mereka. Orang mau berantem gulung kain kan, naikkan celana, tersingkap betis, hari huru hara, itu yang seperti itu. Jadi orang-orang ini tidak kemudian memahami tentang Quran, tapi mencoba untuk memaknai dengan makna seperti mereka memaknai Tuhan mereka, karena memang mereka terbukti menyembah anak orang. Jadi dia mau agar Allah ini juga sama seperti orang gitu. Bisakah aku larikan ke ini Gurunda kalau lagi diskusi? Kularikan ke Tuhannya mereka tuh menggap-menggap seperti perempuan mau melahirkan. Nah, tapi memang dia Tuhannya manusia, Gun. Iya, yang mereka cari ini mereka mau Allah kita, Tuhan kita itu sama seperti Tuhan mereka. Itu yang mereka mau. Seperti itu. Oke, kita sapa Kispray. Selamat malam, assalamualaikum. Cindy, assalamualaikum, selamat malam. Ayo teman-teman yang sudah dinaikkan ngomong. Kispray, Cindy, aduh, saudara kalau dikasih naik ngomong lah. Tapi memang Gurunda, Iya. Al-Quran itu luar biasa ya. Karena apa? Karena memang sekelas siapa tadi namanya, si Hali Halilintar. itu kan, Halilintar itu kan sekelas dia, meskipun dia sudah dewasa, sudah bisa berpikir, tapi ternyata dia nggak mampu gitu memahami Quran. Dia hanya ingin mengolok-olok Quran gitu kan, gitu Gurunda. Iya, betul. Tidak akan pernah sampai kepada Quran. Karena orang yang tak berakal itu tidak sampai kepada Quran. Tugasnya hanya membantu setan di dalam durhaka kepada Allah. Karena memang setan dan orang kafir itu saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Hos, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Kalimantan, Martapura, Banjarmasin. Masya Allah. Masya Allah, Bang Juma luar biasa. Masalah merinding aku, Bang Juma. Paparan Bang Juma dari aku ikut di PT-PT Bang Juma merinding. Inilah orang satu-satunya untuk menegakkan kebenaran dan kenyataan pada kebenaran. Luar biasa. Masya Allah. Teman-teman kita, guru-guru kita banyak di sini ya. Masya Allah, tabarakallah. Biasa. Aku terhanyut dengan perkataan Bang Juma. Man kalamallahu Musa wa taklima. Hu-nya tuh wal awal itu. Luar biasa. Wal awal wal akhiru wal zahir wal batin, merangkul kepada syariat, tarikat, hakikat dan ma'rifat, dan putus ma'rifat di situ. Luar biasa. Telah berkata Nabi Musa, pada Musa itu sebenarnya sesempurna kata-kata Allah yang maha kudus, yang maha suci, tidak bisa dicampur. Allah tidak seumpamanya, tidak. Allah yang maha tunggal, tidak bisa diserupai. Laisa kamitslihi syai'un innahu was-sami'ul basir. Tiada huruf dan tiada suara, mau napas terserah, tergantung guru yang mengajarkan kepada jauh kiahnya, rasa daripada kolbunya. Itu aja, luar biasa. Aku turun ya Bang Juma, pengen bicara sebentar aja sama Bang Juma. Aku netikan air mata loh dari Kalimantan. Makasih ya Bang, sehat terus Bang. Lanjutkan Bang, lanjutkan. Insya Allah Islam jaya.
dengan mata kalbu Amin. mereka mudah-mudahan terbuka dengan pintu, dengan diberkati syafatina Rasulullah dengan nur leka kepada nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bang. Iya, Masya Allah, makasih, Bang. tabarakallah, luar biasa. Dengan Abang kalau Sulawesi ya, Iya. aku lihat piti-piti Abang merinding. Benar nih, hak ini. Hak ya mau Abang lanjutkan, menang luar biasa. Aku dari inspirasi udah 2 bulan aku ikuti kan. Udah, wah, luar biasa. Oke Bang ya. Sebenarnya Terima agama kasih. itu telah menjadi diri, alifnya alifullah, gaibnya gairullah, gaib kepada orang yang tidak buta mata hatinya. Tapi ainullah menjadi diri orang nyata kepada kalbunya, sentuh kepada Rabbnya. Luar biasa. Masya Memnya Allah. majharnya adalah Muhammad. Muhammad adalah manusia yang sempurna di atas permukaan bumi. Innama bu'istu liutamai makarimal akhlak. Apabila orang itu telah menyempurnakan akhlakul karimah daripada budi pekerti, itulah insan kamil mukamil yang sempurna. Luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makasih ya Bangku. Akhlak Izin terdapat 2 bagian, akhlak kepada Rabbnya, akhlak kepada manusia, itu aja. Tapi Oten ini kayaknya gimana ya, nggak mau bilang-bilang apa ya, gitulah adanya, gimana lagi. Tapi mudah-mudahan terbuka hidayah taufik inayah Allah untuk menuju hak kebenaran, hakullah ta'alanya. Tidak ada beda sebenarnya, tidak ada beda, tercipta daripada nur, daripada nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Awwalu ma khalaqna min nuri wa khalaqal asya min nuri sallallahu alaihi wasallam. Awwalu ma khalaqna. izin Bang Abangku, Ya, izin ya, menurunkan untuk bergantian dengan Ya, aku teman-teman turun yang ya. lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam, Polpik ya Bang. semuanya, aku follow ya di atas Bang Juma Waalaikumsalam Susan warahmatullahi untuk Ya. Iya, Bang. host. Iya Bang, ya. Kita sapa dulu Bang Ronald. Kristen atau Islam? Bang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kristen Bang atau Islam? Islam Bang, mau tanya nih Bang ke Bang Zuma. Ada yang mau Ini ada disampaikan? Bang? tetangga Iya. dulunya, Gimana? iya. Tetangga dulunya Islam, satu dia nikah Kristen, satu suaminya udah meninggal, dia mau masuk Islam lagi. Gimana itu Bang Zuma? Apakah sah masuk Islamnya lagi atau enggak diterima? Itu aja Bang Zuma. Mau masuk Islam lagi? Ya, silakan aja, Bang. Iya. Iya, silakan aja masuk Islam lagi. enggak apa-apa, Itu enggak apa-apa. Yang penting setelah masuk Islam jangan lagi balik kafir. Karena jangan sampai balik kafir, ya semakin bertambah kekafirannya, hatinya tertutup oleh Allah. Oh berarti Gitu, Bang. nggak apa-apa dia kalau masuk Islam lagi, nggak apa-apa Iya. jangan murtad lagi, gitu Bang. Ya, Cuman itu aja yang mau ditanyakan Bang. Makasih banyak ya Bang. iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Budi, selamat malam. Assalamualaikum kalau Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Muslim Bang dari Cilegon. Salam kenal. Oh ya, Salam salam kenal kenal. kembali Bang. Saya salut sama Bang Juma ini, suaranya saya senang banget. Merinding gitu. Kayak jualan obat ya Bang ya? Enggak, kalau kapan-kapan ke Cilegon main Bang di tempat saya. Bang. Silakan. Datang nanti ke Silakan. Bandung Bang ya, tanggal 16 Bang. Bang Insyaallah, Juma datang ke insyaallah. Bandung. Tanggal 16 Bang. Ya, mungkin saya mau ini aja, salam kenal aja. Dan satu kata dari saya, mereka berani sih memang untuk apa membawa Al-Quran itu, tapi dia takut mati juga Bang sebenarnya. Gitu. Takut Dan mati itu ya? aja. Iya takut, sebenarnya takut mati karena saya ajak
main ke Cilegon, nanti ada tsunami katanya. Berarti dia takut mati juga, Bang. Duh. Padahal mati langsung surga loh mereka. Tapi nggak mau katanya. Takut ada tsunami katanya gitu. Oke Bang, dari saya gitu aja. Oke Salam Bang, kenal buat makasih Bang ya. semuanya. Yo. Sehat-sehat selalu. Oke, Jayalah Bang. Islam. Ya Allah, amin. Merdeka. Oke, Allah Akbar. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ardi yang baru datang. Iya, Bang Venus dari Kristen atau Oten? Sorry, Kristen atau Muslim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Muslim ya, Bang? Insya Allah. Nah ya. Oke, ini kayaknya ada Kristen nih Bang Ardi. Erwin Oh, iya. Sibu ya. Iya, lanjut. Aduh. Arwin, selamat malam. Sibuya ini Nias biasanya. Halo Arwin, Sibuya. Halo, assalamualaikum. Islam Kristen Bang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam. Cuma salam aja, mau salam sama Ustadz Juma. Saya terinspirasi dari Ustadz Juma. Bagaimana caranya bisa mempelajari, belajar, memahami itu semua. Ya Ustadz Juma. Iya, gimana Bang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya terinspirasi banget sama Abang bagaimana cara membedakannya dan mempelajarin dari Bible itu sendiri. Kok bisa Bang sekat-sekat itu sendiri, bisa menyekat misalnya kayak perjanjian ini, perjanjian lama, perjanjian baru. Oke, saya jawab Bang ya. Bahasa-bahasa dari Oke, saya jawab. Oke. Ya, lanjut. Mulai sekarang Anda jangan pakai HP Android, tapi pakai HP jadul. Debat di Facebook, jangan pakai copy paste, Anda catat itu. Setiap hari Anda lakukan itu, nanti kayak Bang Juma lama-lama ya. Nah itu resepnya seperti itu, seperti yang kita lakukan 15 tahun yang lalu. Bukan begitu Aki Juma? Ya betul. Iya itu. Pakai HP jadul aja dulu. Karena kalau pakai Android sekarang tinggal copy paste, otak nggak mikir. Coba kalau pakai HP jadul, diketik satu-satu itu. Nah, nanti dari situ kita banyak hafal ya. Gitu caranya. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. warahmatullahi. Saya masih kecil, saya mau menanya Bang. Kalau orang tuanya sudah tidak ada tapi dia pacaran, orang tuanya masih bisa selamat kah Bang? Maksudnya? Kayak kalau orang pacaran kan biasanya orang tuanya masuk ke neraka Zabaniyah. Nah kalau ini dia cuma kehilangan orang tuanya kayak ayah sama ibunya, anaknya masih kayak hidup gitu, gimana Bang? Kayak yatim gitu Bang. Ya gimana itu Hi? Gimana jelasnya? Orang tua itu akan terimbas oleh dosa Anda ketika orang tua Anda tidak membimbing Anda dengan baik. Tetapi kalau orang tua Anda sudah membimbing Anda dengan baik, tetapi Anda tetap melenceng dari aturan Islam, tanggungannya terhadap Anda, bukan terhadap orang tua Anda. Begitu Bang. Ya. Gitu. Iya. Ya udah ya, makasih. Cuman saya cuma Oke, Bang. itu doang. Iya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya karena tanggung jawab orang tua ya Pak di intinya ya Pak De ya. Betul, Bukan tanggung karena jawab orang dosa tua. waris ya. Bukan. Karena dosa waris teman-teman ingat. Bukan. Ya, Karena ya, terkait dengan tanggung jawab. Kita itu diberi amanah oleh Allah, ya kan, untuk mendidik anak istri kita. Makanya kan jelas, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah kalau itu kita sudah lakukan, sudah kita jaga, istri kita keluar harus berhijab, anak-anak kita harus kita tekankan sholat, setiap waktu kita ingatkan, sudah kita ingatkan dia tetap bandel, itu urusan dia. Apalagi sudah balik, itu urusan dia. Bukan dosanya tidak ada pada orang tua lagi begitu. Ini yang baru datang, silakan disapa.